Shalom, para kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di dalam program acara Sapaan Harian GKJ Manahan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita berada dalam suasana penghayatan masa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tema besar yang ditetapkan Sinode GKJ bersama-sama dengan GKI Sinode Wilayah Jateng adalah bangkit untuk menata kehidupan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mohon hikmat dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Baik, Allah yang boleh kami kenal melalui karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur jikalau di kesempatan ini Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk boleh bersama-sama merenungkan dan belajar bagian firman Tuhan mengenai kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah dinyatakan di dalam kehidupan ini. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pemikiran kami, sehingga hanya kebenaran dari-Mu lah Tuhan yang boleh bersama-sama kami terima dan kami pahami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini diambilkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19, yang demikian sabdanya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Para kasih Tuhan, pernahkah di antara Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami kekosongan batin atau kekosongan jiwa? Atau merasa kesepian meskipun tengah berada di tengah-tengah keramaian? Kekosongan batin atau jiwa bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa saja orang merasa kosong jiwanya karena berada dalam keputusasaan. Berbagai harapan yang diupayakannya ternyata tidak kunjung terrealisasi. Atau mungkin juga karena kehilangan sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Apakah itu jabatan, orang yang dikasihi, barang yang sangat berharga, atau juga hilangnya kesempatan yang berharga. Kekosongan jiwa, atau ada juga yang menyebutnya dengan kehampaan jiwa, bisa terjadi pula ketika seorang berada dalam kejenuhan yang luar biasa sehingga hidupnya terasa membosankan. Kekosongan jiwa seseorang terkadang tidak terlihat dari luar karena orang tersebut menekannya sedemikian rupa di dalam hatinya sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang berbagi cerita tentang kehidupannya yang terasa hampa. Padahal dalam pemandangan saya, ia adalah seorang yang sangat berhasil dalam hidupnya. Tetapi kisah hidupnya ternyata masih menyisakan ruang hampa di dalam hatinya. Ada kekosongan di dalam jiwanya. Mungkin itulah gambaran dan ungkapan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Bacaan kita hari ini membawa pesan tentang janji kepenuhan kasih Allah. Kasih Allah yang tidak terbatas disediakan bagi orang-orang kudus atau orang-orang percaya yang merasakan penderitaan karena berbagai tekanan. Pada ayat 18 disebutkan tentang kasih Kristus yang lebar, panjang, dalam, dan tinggi. Gambaran tentang lebar, panjang, dalam, dan tinggi memberikan perspektif tentang ruang. Dalam hati manusia terdapat ruang yang perlu dipenuhi dengan berbagai hal yang positif. Ketika terjadi kekosongan dalam ruang hatinya, manusia akan menghadapi goncangan dalam dirinya. Bagaikan galon air yang tidak terisi penuh. Maka ketika terjadi goncangan, akan mengakibatkan tekanan yang kuat di dalam galon tersebut. Pun demikian, diri kita manusia. Apabila terjadi kekosongan dalam jiwa kita, akan menimbulkan tekanan dalam hidup kita. Mari kita isi setiap kekosongan jiwa dan hati dengan kelimpahan kasih Allah, sehingga goncangan kehidupan yang harus kita hadapi tidak mengakibatkan kerusakan dalam diri kita. Kalaupun saat ini
ada di antara pemirsa yang tengah merasakan keletihan hidup, sehingga batinnya terasa kosong. Mungkin pula ada yang tengah terbeban dengan berbagai persoalan kehidupan yang menyesakkan jiwa. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengingat akan pemberitaan Rasul Paulus, agar kita memahami dan mengenal kebesaran kasih Kristus yang akan memenuhi jiwa kita, sebagaimana tertulis dalam ayat 19 bacaan kita hari ini. Kasih Kristus yang sedemikian besar melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus segala dosa manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah dalam kemuliaannya. Tentu kasih itu pula lah yang akan mampu memulihkan setiap luka batin kita. Pemulihan yang dikerjakan melalui karya kasih Kristus akan memampukan setiap jiwa yang dipulihkan untuk bangkit dan menata kehidupan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penataan kehidupan bersama. Selamat menghayati kebangkitan Tuhan Yesus dan menyatakan kasih kemurahan Allah kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.